Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Saya dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Nah, di sini saya membuat suatu video ya tentang mereview praktikum suatu matkul produksi ternak unggas. Nah, kenapa sih saya membuat video ini? Nah, karena di sekarang ini ya lagi pandemi. Jadi semua kuliah itu termasuk praktikum ini online. Nah, dari itu HP saya sedang rusak. Saya gak bisa masuk kuliah tuh seminggu. Nah, seminggu tuh 2 minggu lah, 2 mingguan. Saya gak bisa masuk praktikum ini. Nah, ini tugas dari praktikum tersebut. Ini ada 3 video ya nanti setelah ini. Yang pertama ini di sini akan menjelaskan tentang egg grading. Nah, video selanjutnya akan membahas mengenal pakan unggas. Nah, yang terakhir kan anatomi dan morfologi unggas. Ya baik. Mohon maaf ini videonya agak gelap dan berisik. Ya dari egg grading itu suatu penilaian sebuah telur unggas. Nah, telur ini adalah sumber protein hewani yang berasal dari unggas. Tapi di sini saya akan membahas tentang ayam ya, lebih khusus ke ayam. Tapi sama aja sih semuanya. Dari metode pengukurannya sama saja. Ini khususnya sumber protein hewani ini dari asam amino esensial yang memberikan pengaruh yang lebih baik daripada bahan protein yang lain. Daya cerna dari mengonsumsi telur ayam ini tinggi lah. Jadi kita mengonsumsi telur itu akan sehat. Kandungan apa aja sih yang di dalam telur itu? Ini kadarnya ada 11 kandungan gizi ya, atau komposisi kimia sebuah telur utuh itu ada airnya 65%, proteinnya 11,8%, lemak ada 11%, karbohidrat 0,1%, dikit ya. Nah, lihat dari komposisi kimia telur merupakan bahan pangan hewani yang mudah rusak karena reaksi kimia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungannya, terutama suhu. Nah, ada struktur telur. Ini dibagi 3 ya struktur telur itu. Dari yang paling luar itu kerabang atau cangkang, itu mengandung 11% dari satu buah telur utuh. Ada albumen itu putih telur, ada 57%. Dan ada yolk kuning telur yang paling dalam ada 32%. Nah, apa sih yang diukur gitu ya? Apa yang menjadi kualitas telur itu bagus atau enggaknya? Yang pertama dari nilai spesifik gravity ya. Kalau nggak salah seperti ini nulisnya. Atau yang bisa disingkat SG. Nilai spesifik gravity ini yaitu nilai perbandingan antara bobot telur dengan air. Ya, atau perbandingan antara bobot telur di udara ketika di udara dengan selisih bobot telur di udara dan air. Nah, apa sih tujuan dari mengetahui nilai spesifik gravity ini? Tujuannya untuk penentuan kualitas kerabang, kebusukan telur, umur telur, dan mengetahui telur yang terkontaminasi oleh mikroorganisme. Nah, ada berat telur ya. Ini bisa diukur dengan neraca Auhaus yang lebih detail. Itu ditimbang satu telur. Lalu ada tekstur, permukaan si kerabangnya yang nampak dari luar diraba, apakah rata atau tidak, atau berbintik atau rata mulus seperti apalah, seperti itu. Lalu keutuhan telur atau sound.
Ini bisa dilihat dari lubang candler, jadi seperti sorot lampu. Jadi bisa dilihat bagian-bagian telurnya itu ada atau enggak, lengkap atau enggak. Bisa dicek apakah telur ini atau kerabangnya retak atau enggak. Ada bentuk atau shape index. Nah, bentuk shape index ini diukur menggunakan jangka sorong dengan 2 digit di belakang koma, panjang dan lebarnya. Dan rumus lebar dibagi panjang dikali 100, yang persen berarti kali 100. Jadi lebarnya, lebar sisi bulatnya dibagi panjang yang lonjong itu ada shape index. Kalau ada kebersihan, dilihat dari luarnya, kebersihan dari telur ini kotor atau enggak. Biasanya masih ada kotoran sebelum dipasarkan. Lalu ada rongga udara ini ada kan tadi di struktur sama menggunakan candler, sorotan lampu. Lalu ada bayangan yoke sama dengan candle juga. Ini bisa juga dengan keutuhan. Ada kualitas telur setelah dipecahkan. Nah, nilai Haughty unit. Apa sih nilai Haughty unit nih? Ini udah maghrib ya. Sengaja saya buat sore biar ngabuburit. Haughty unit itu dipecahkan di kaca dengan rata ya, seperti pada gambar ya. Ada kekantalan dari yok dan albumen. Nah, kekantalan ini bisa kalian disimpan si telurnya setelah dipecahkan itu, dalamnya disimpan pada piring, bisa digoyang-goyang piringnya. Nah, dilihat dari kental dan encernya itu. Kalau ada kebersihan, biasanya ada darah nih di dalam telur itu yang disebut meat spot atau blood spot, atau ada kotoran lain di dalam telur. Ada tebal kerabang. Tebal kerabang itu bisa diukur dengan mikrometer. Bobot tiap bagian telur kan ada 3, ada kerabang, ada albumen, ada yolk. Itu dipisah jadi 3, diukur satu-satu, timbang. Ada keutuhan. Keutuhan itu dilihat dari strukturnya lengkap atau enggak. Indeks albumen seperti pada gambar tuh diukur. Nah, ini ada standar pengukuran telur nih. Lihat dari berat telur, ada 0,5 satuan ounce per dozen. Ini ukuran jumbo 30, extra large 27, large G 24, ukuran medium atau sedang 21, ukuran kecil 18, yang paling kecil itu 15. Dari bentuk telurnya itu ada bulat atau shape index 77 ya, dari 77. Nah, ukuran shape index normal itu 69 sampai 77 angkanya. Nah, shape index yang lonjong itu di bawah 69. Ini ada telur yang bagus dan abnormal. Paling itu untuk video. Untuk pembahasan dari saya mengenai egg grading, penilaian. Waktunya mohon maaf, saya memotong adzan karena buka puasa juga. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila mana ada kekurangan.